siang semuanya. Selamat siang. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkatnya saya dapat mempresentasikan seminar pra-proposal saya di kesempatan kali ini. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Jufri Syahri MSI, serta penguji saya pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar pra-proposal saya, di mana seminar pra-proposal saya berjudul tentang sintesis senyawa turunan kalkon 4-kloroasetofenol dengan 3-hidroksibenzaldehid sebagai obat anti malaria. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu malaria. Nah, malaria ini merupakan penyakit yang mengancam jiwa dan banyak menyebabkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles yang merupakan inang parasit. Nah, penyakit ini ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah, dan parasit ini langsung menyerang ke eritrosit. Banyak penelitian dan pengembangan kesehatan telah cukup banyak melakukan riset ataupun penelitian untuk mencari obat dari anti malaria. Nah, salah satu yang ditemukannya itu adalah kloroquine. Kloroquine ini bersifat skontosida darah dan gametosida vivax pada malaria. Obat ini merupakan obat anti malaria pilihan dan standar dari semua spesies parasit malaria. Nah, senyawa kimia yang dijadikan sebagai obat anti malaria itu harus memenuhi beberapa kriteria, seperti aktif terhadap semua jenis Plasmodium sehingga dapat melawan infeksi baik dari Falciparum, Malariae, Ophale maupun Vivax. Aktif terhadap semua stadium perkembangan parasit malaria dalam tubuh. Nah, senyawa kalkon itu sangat terbatas dijumpai di alam, hanya ditemukan pada beberapa golongan tumbuhan dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Hal ini merupakan kendala bagi pengembangan senyawa kalkon, mengingat keperluan kalkon dalam jumlah yang banyak dan membutuhkan struktur yang bervariasi, sehingga perlu ada upaya untuk mendapatkan kalkon dengan cara sintesis. Pengembangan senyawa kalkon dari alam sebagai senyawa antimikroba pertama kali ditemukannya itu senyawa likakalkon yang memberikan aktivitas anti malaria secara in vivo dan in vitro terhadap parasit Falciparum yang resistensi terhadap kloroquine. Sejak saat itu sering dilakukan penelitian senyawa kalkon dari alam sebagai obat anti malaria. Nah, metode Claisen-Smith yang paling sering digunakan karena reaksinya yang sederhana. Bahan bakunya itu mudah diperoleh serta ramah terhadap lingkungan. Terus, karena juga dapat dilakukan tanpa pelarut atau dengan pelarut yang sedikit. Nah, melalui analisis retrosintesis, senyawa kalkon dapat disintesis dengan menggunakan bahan awal, yaitu aldehid aromatik dengan keton aromatik. Metode penelitian, alat yang digunakan yang pertama itu ada magnetic stirrer, ada timbangan elektrik, ada melting point apparatus, ada nuclear magnetic resonance, ada tabung sentrifugasi, ada sentrifugasi, ada plat well yang ukuran 24, bisa juga yang ukuran 40 digunakan. Terus kita juga menggunakan termometer, pipet tetes, mikropipet, serta pipet kolom.
Nah, sedangkan bahan yang digunakan di sini itu ada asetofenon, ada benzaldehid, ada etanol, kalium hidroksida atau KOH, asam klorida atau HCl, N-heksan, serta etil asetat. Nah, prosedur kerja. Yang pertama, pada prosedur kerja itu kita melakukan sintesis senyawa turunan kalkon terlebih dahulu. Kita ukur dia 10 milimol asetofenon, 10 milimol benzaldehid. Nah, kita timbang nih, udah kita timbang, baru kita reaksikan dengan 25 mili etanol atau bisa juga dengan 20 mili etanol. Nah, setelah mereka direaksikan, baru kita tambahkan dia KOH yang 70%. Bisa dia yang KOH 60% juga, bisa yang 65, bisa 70. Terus setelah kita tambahkan, dia KOH-nya kita tambahkan itu 5 tetes dulu pokoknya sampai dia terjadi perubahan warna lah gitu. Terus setelah kita tambahkan dengan KOH tadi, kita steril dia selama 24 jam. Nah, sebenarnya ya pas kita udah steril dia selama 24 jam, kadang kan pas kita mengujinya dengan menggunakan plat KLT itu hasilnya tuh belum memungkinkan nih, belum ada nih senyawa yang terbentuk atau kalkon yang akan kita hasilkan itu belum terbentuk nih kan. Nah, kalau misalnya kalkonnya itu belum terbentuk, kita dapat melakukan sintesisnya itu lebih dari 24 jam, bisa sampai 3 hari atau bisa sampai 4 hari gitu. Pokoknya sampai dia si kalkon ini terbentuk gitu. Nah, setelah terbentuk kalkon itu kita terbentuk dari hasil plat yang kita tengok itu. Setelah itu kita netralkan. Kita netralkannya itu dengan menambahkan es batu ke dalamnya, lalu kita tambahkan beberapa tetes itu HCl. Kita tambahkan di HCl. Terus nanti kita netralkan, ya kan udah terbentuk. Nanti dia akan terbentuk kristal-kristal. Nah, kristal-kristal itulah yang merupakan kalkon. Terus nanti itu yang akan kita saring. Nah, kebetulan saya juga kan sudah melakukan pra penelitian. Dan kadang ya pas di penelitian yang kita lakukan ini hasilnya itu nggak sesuai gitu loh. Nah, warna kalkon ini kan dia akan berwarna kuning nih, kuning pokoknya ada kuning cerah, kuning kayak pudar-pudar gitu warnanya. Tapi dari penelitian yang saya lakukan, pra penelitian yang saya lakukan, itu kalkon yang ditemukan itu dia ada kayak berwarna hitam gitu. Nah, itu belum jelas-jelas itu bukan kalkon, berarti ada senyawa lain di situ yang bereaksi gitu. Berarti itu percobaannya atau penelitiannya itu gagal dan ada perlunya kita melakukan sintetis ulang lagi. Nah, setelah kita lakukan sintetis senyawa turunan kalkon, baru kita karakterisasi senyawa turunan kalkon tersebut. Pada saat kita mengkarakterisasinya, ini nih yang akan kita karakterisasi itu kan senyawa kalkon yang kita udah dapat dari sintetis yang dari awal tadi. Dari situ kita yang akan mengkarakterisasinya, yaitu caranya itu gini. Senyawa yang berhasil disintesis kemudian dilakukan penentuan titik leleh dengan menggunakan melting point apparatus. Setelah kita lakukan pengukuran titik lelehnya, kita karakterisasi dia dengan menggunakan spektroskopi massa atau MS. Setelah itu kita karakterisasi juga dia menggunakan nuclear magnetic resonance atau NMR dengan TMS atau tetramestilasi sebagai standar internal. Mungkin sampai di sini seminar pra-proposal saya tentang sintesis senyawa kalkon sebagai obat anti malaria. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.